الإسلام أمنا لمن تمسك به وسلما لمن اتصف به أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم billahil gharur. Sadaqallahul azim. Surah Luqman ayat 33. Dan nanti sampai insyaallah kalau waktu masih memungkinkan sampai ke ayat 34 akhir dari surah Luqman. Hamba Allah sidang jamaah salat maghrib menjelang isya rahimakumullah untuk mengisi waktu yang kosong malam hari ini. Biasa guru kita dengan materi hadis ya. Di malam hari ini karena beliau berhalangan, kita melihatlah beberapa ayat Allah yang tadi sudah kami sebutkan akhir daripada surah Luqman. Jadi yang perlu kita pahami di sini, Allah berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Hendaklah kamu sekalian takut kepada Allah, bertakwa pada Allah. Dalam banyak kesempatan ayat Allah senantiasa kita disuruh bertakwa. Malah kalau hari Jumat menjadi sebuah pesan yang wajib. Pesan yang wajib. Ittaqullah itu pesan yang wajib. Cuma sejauh mana sudah terasa oleh kita pesan-pesan Allah dalam Al-Quran yang sudah kita sambut dengan hati dan pikiran kita. Gitu. Karena sesungguhnya itulah jalan salah satunya untuk kita memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua adalah orang yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Bahkan di situ bukan takwa saja, atqa. Yang paling tinggi nilai takwa. Nah ini. Maka di sini Allah mengulang lagi, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Kemudian wakhshaw yaumal la yajzi walidun aw waladih. Lebih jauh lagi, takutlah kamu sekalian pada satu hari di mana hari itu tidak berguna seorang ayah kepada seorang anak. Dengan kata lain, tidak bisa dibantu oleh seorang ayah kepada seorang anak. La yajzi walidun awaladih. Tidak bisa ditolong seorang ayah akan anaknya. Demikian juga walau mauludun huwa jazin awalidihi syai'a. Tidak bisa seorang anak bisa menolong ayahnya. Mauludun huwa jazin awalidihi syai'a, sedikit pun nggak bisa.
Inna wa'dallahi haqqo. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Pasti benar. Jangan ragu-ragu kita. Nah, jadi langsung bahwa hari itu yang dimaksud dengan hari yang tidak bisa tolong-menolong lagi, itulah hari kiamat. Hari kiamat. Walaupun seorang ayah ke anak, seorang anak ke ayah tidak bisa. Padahal itu orang yang paling dekat. Paling dekat. Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah berada di tengah-tengah gelombang tsunami 2004. 2004. Itu pernah orang cerita, seorang ayah lepas anak di tangannya. Seorang ayah sudah pegang anaknya, dah dapat di tangannya di tengah-tengah gelombang tsunami, lepas lagi. Anak panggil, ayah, ayah, dicolong ayah. Ya. Dibawa hanyut di depannya. Tapi dia tetap masih sempat berpikir kalau dia juga ya merebut anaknya, dia pun tidak selamat. Itu salah satu contoh yang telah Allah berikan gambaran bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang berada pada waktu itu, waktu tsunami. Kalau sekarang barangkali bisa menangis. Anak lepas di tangannya. Kadang-kadang bukan anak sudah besar, masih kecil. Sehingga orang yang melihat huru hara pada waktu itu dipikirnya sudah kiamat. Sambil lari pontang-panting, masih juga jalan pikirannya. Apa kiamat ini? Akhirnya berubah pikirannya, dilihat matahari tidak terbit dari sebelah barat. Bukan ya. Sampai seperti itu, masih sempat berpikir. Karena salah satu di antara 10 tanda kiamat Rasul sebutkan, tanda besarnya matahari terbit di sebelah barat. Tentu sudah terjadi semacam kekacauan planet-planet yang sudah ada. Terjadilah terbalik dia. Jadi orang itu sempat melihat, punai tapi mata orang belah barat, apa nampak sebelah barat? Enggak ada. Dia berkesimpulan lagi, oh berarti bukan kiamat. Lari lagi dia. Tak bayangkan ada yang lari dari daerah Lingke sampai ke Simpang Surabaya. Tak bayangkan. Arah jalan pulang ke Medan. Ada yang jauh lagi. Ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun sudah hampir belum sampai 20 tahun ya. 2004, 26 Desember 2004. Demikian juga sebaliknya. Seorang anak, apalagi ayahnya sudah lemah. Colong. Lepas juga di tangan anaknya. Besar sekali keinginan untuk ditolongnya, tapi nggak bisa. Nah, ini sebuah ilustrasi kecil yang Allah gambarkan di sini. La yajzi walidun aw waladih. Walid ya, walidun aw waladih. Seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Demikian juga sebaliknya. Inna wa'dallahi haqqo. Janji Allah pasti benar. Ya. Janji Allah pasti benar. Maka dalam ayat lain Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu sesungguhnya datang dari Tuhanmu, dan jangan sedikit pun kamu ragu. Karena kebenaran itu yang mutlak benar, bersifat absolut, itulah kebenaran dari Allah, kebenaran ilahi. Ada juga kebenaran ilmu namanya. Kebenaran ilmu ada juga. Menurut ilmu, begini hasilnya. Seorang dokter berkata, nampaknya pasien ini kalau dalam beberapa saat ke depan tidak transfusi darah, meninggal dia.
Pokoknya transfusi juga, tapi meninggal. Ada juga tidak dapat darah, sampai 1 hari tidak meninggal. Berarti kebenaran ilmu itu sifatnya relatif, tidak mutlak. Ada juga namanya kebenaran indrawi, kebenaran pandangan. Itu juga tertipu kita. 3 terbagi kebenaran. Dalam hidup ini ada 3. Kebenaran ilahi, kebenaran ilmu, dan kebenaran indrawi. Seperti kalau kita jalan di jalan besar sedang musim panas, seperti air mengalir di depan kita, fata morgana. Naik mobil sampai di situ, nggak ada juga air. Tadi nampak air mengalir. Itu pandangan yang tertipu. Kita lihat ke langit, apalagi malam-malam, kita melihat besar bulan dengan bintang. Pandangan kita besar bulan dengan bintang. Padahal secara ilmu jauh lebih besar bintang dengan bulan. Tertipu kita. Pandangan sebintang besar sekali, apalagi bulan purnama. Tetapi sesungguhnya dalam kajian ilmu falak, ya, ilmu alam lah dulu namanya, fisika kalau sekarang, jauh lebih besar bintang daripada bulan. Tertipu kita. Demikian juga kalau dihubungkan dengan pandangan-pandangan kita di dunia ini, kita lihat sesuatu sepertinya sangat senang, menyenangkan. Ya. Tapi padahal tidak. Yang mutlak benar apa? Janji Allah. Inna wa'adallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Kemudian fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang tertipu. Begitu gambaran umum seperti itu. Ini 1 ayat saja ini kita lihat, kita baca kembali lagi nanti, apalagi sampai terhafal. Ya, terhafal kita bawa sebagai bacaan dalam sholat. Ya, luar biasa. 1 ayat saja yang mengandung hikmah itu, kita lihat di Al-Quran, kita hafal. Setelah waladhdallin, apakah mungkin salah-salah sunat, kita baca sedikit. Walaupun 1 ayat. Sangat besar pengaruhnya dalam rangka kita memahami ayat Allah ini. Ada berapa hal di sini. Pertama, Allah panggil, bersifat umum ini. Bukan ya ayyuhalladzina amanu dipanggil, tapi ya ayyuhan nas. Perintah Allah, ittaqur rabbakum. Takutlah semua kepada Allah. Tingkat takutnya, kalau kita melihat salah satu bukti kemahakuasaan Allah, misalnya kita melihat orang meninggal, tingkat takutnya kita itu digambarkan, ya, sepertinya sendi-sendi otot kita jadi lemah. Lemah, kita orang meninggal lemah. Apakah sudah sampai seperti itu? Kalau bahasa Aceh namanya kuyu. Saya sering sampaikan itu. Kalimat kuyu itu susah diterjemahkan, tapi orang tua dahulu itu. Bagaimana terjemahannya? Sampai sendi-sendi otot kita jadi lemah. Begitu takut. Kita rasakan. Itu kalau coba kita menerjemahkan. Kalau sudah sampai pengaruh seperti itu, berarti sudah ada. Kalau belum, hanya sekedar kita dengar, sekedar kita baca. Itu perintah Allah, ittaqu rabbakum. Apalagi dilanjutkan dengan wakhshaw yaumal la yajzi walidun awaladi. Ingat dan takutlah kamu pada satu hari yang tidak bisa tolong menolong antara seorang ayah walaupun dengan seorang ayah dengan seorang anak. Demikian juga sebaliknya, janji Allah pasti benar. Dari 3 kebenaran tadi. Ya, kebenaran ilahi, kebenaran ilmu, dan kebenaran indrawi. Yang lain tertipu kita. Ya, apalagi digambarkan bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh tipu daya. Tipu daya. Maka dalam ayat lain Al-Munafiqun ayat 10, ayat 9 senantiasa kita baca juga itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh hartamu, oleh anakmu, oleh kehidupan duniamu, an zikrillah, daripada kamu ingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang dilalaikan, itulah orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, insyaallah sempat satu ayat lagi. Ayat berikutnya Allah bercerita tentang kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah sajalah ilmu tentang kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah lah yang tahu tentang kiamat. Kiamat pasti terjadi. Maka heran kita dulu sekitar 2012 entah 2000 berapa. Orang percaya bahwa kiamat sudah bisa diramalkan. Heran kita, kok sampai seperti itu bodohnya. Rame-rame datang ke Medan di mana ada bioskop diputar bahwa kiamat akan terjadi. Dipengut, habis peng benar. Percaya pula itu. Entah bagaimana sistem video yang diputar itu berapa puluh dimensi barangkali. Begitulah kira. Tidak. Tapi karena akidahnya lemah, percaya. Berbondong-bondong kita naik ke mana? Menonton film kiamat. Kan Allah bantah itu, enggak bisa. Dalam surat Al-Jumu'ah. Ya. Apa bunyinya? Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan oleh Muhammad, mati itu manusia lari. Mati kiamat juga itu. Kiamat sughra namanya. Manusia berusaha lari, takut sekali. Tafirruna minhu. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati itu pasti menjumpai kita. Ini kita kan sedang ditunggu oleh mati ini. Sedang ditunggu oleh maut ini. Cuma rahasia Allah. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati pasti menjumpai kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah mati kamu dikembalikan kepada Allah. Allah yang mana? Alimil ghaibi wasyahadah. Allah yang maha tahu tentang yang gaib dan yang nyata. Allah yang tahu. Alimil ghaibi wasyahadah. Bukan kita yang tahu. Alimil ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kami akan diberitahukan apa saja yang sudah kamu lakukan.